Tetaplah berbahagia jika saat ini engkau masih semangat berusaha, karena usahamu boleh saja tidak membuahkan hasil, tapi ia akan selalu membuahkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Tahukah kita bahwa setiap harinya Allah menurunkan ratusan ribu bahkan jutaan hidayah yang bisa kita ambil. Bahkan dari hal-hal terkecil pun jika kita bisa mengilhaminya, maka akan datang hidayah kepada kita. Tapi jika kita seolah cuek dan tidak peduli, maka jangankan kita miliki sebuah hidayah mampir ke dalam hati saja, itu akan bersusah payah. Nah, sama nih kayak hari ini Bun Ai lagi ngebahas tentang mengatur uang ala perusahaan Jepang. Ya, kalau ngomongin resesi nih, kita kembali lagi ke resesi yang kadang-kadang bikin takut, bikin depresi. Tapi tenang, pokoknya apapun yang terjadi jangan pernah khawatirkan rizki. Kalau berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan rizki itu boleh banget, tapi mengkhawatirkan rizki kita kedepannya itu jangan sampai, karena akan dicatat sebagai sebuah dosa. Jadi hari ini Bun Ai baca buku terus ngeliat kayak cara ngatur perusahaan Jepang untuk mengelola uang. Nah, ini kita bisa pakai nih teman-teman untuk harian kita atau kita sebagai menteri keuangan untuk mengamankan keuangan kita di dalam keluarga. Mudah-mudahan apa yang Bun Ai sharing hari ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Jadi jangan lupa bagi yang baru bergabung langsung dong tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dan buat kamu yang selalu mendukung channel Keluarga Bun Ai tapi belum pernah komen, boleh ya sesekali ninggalin komentar biar Bun Ai kenal nama kamu. Siapa tahu nama kita samaan kan? Ayu siapa gitu kan. Oke, lanjut ya. Kita masuk dulu ke konsep uang, dimana uang adalah benda mati. Jadi uang itu nggak mampu bergerak sendiri ke tukang bakso, mie ayam, apalagi check out Shopee teman-teman. Dia butuh orang hidup yang menggerakkannya, yaitu adalah kita. Dan kita bisa digerakkan kalau keinginan kita oke, pikiran kita juga oke. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan tapi kita punya pemikiran panjang, itu bakalan susah bergerak. Sebagai contoh, kalau mau sedekah, mau ibadah, kita pengen tapi pemikiran kita tuh kayak panjang, mahal, terus nggak mungkin, nggak mampu. Nah, itu bakalan susah bergerak. Yang kedua, cukup atau tidaknya uang akan ditentukan oleh keadaan. Jadi hari ini kamu yang keadaannya masih dicukupkan, please banget jaga komentar kamu untuk teman-teman kita yang hari ini Allah masih uji lewat keadaan yang pas-pasan. Jadi jangan pernah bilang, aduh 100.000 beras sebulan nggak bisa, nggak nggak itu. Please, cukup atau tidaknya akan ditentukan oleh keadaan teman-teman. Nah, yang ketiga adalah menghabiskan uang bukan karena murahnya. Jadi please, kalau kamu mau beli barang, misalnya ngelihat harga lampu itu murah, tolong lihat lagi yang pertama gunanya, yang kedua adalah cara kamu mendapatkan nilai tersebut. Sebagai contoh nih, lampu harganya 2 juta, gaji kamu 6 juta. Berarti kamu untuk membeli lampu kamu harus kerja 10 hari tanpa ada budget makan. Nah, pingsan kan tuh kalau nggak makan ya. Jadi kalau dikurangi budget makan dan lain-lain, kamu bisa kerja 15 hari loh hanya untuk membeli sebuah lampu. Ini lagi ngomongin lampu, yang lainnya silahkan disesuaikan. Dan yang ketiga, mohon maaf, yang keempat adalah uang itu adalah media menuju impian. Nah, kebiasaan kita adalah kunci. Jadi syukuri, nikmati, atur lagi rezeki kita saat ini. Karena hidup emang sebatas sabar, sadar, dan syukur kan ya. Jadi sadar gitu atas kemampuan diri, sabar sama keinginan, syukuri prosesnya, ya sebatas itu aja teman-teman. Nah, jadi kalau ngomongin uang seperti itulah ya kira-kira. Mudah-mudahan penjelasan dari Bun Ai nggak belibet ya. Dan sampai menit ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Terima kasih mau mendampingi Bun Ai, seorang ibu rumah tangga biasa yang sedang juga belajar untuk perbaikan keuangannya. Mudah-mudahan teman-teman dilimpahi kebaikan yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan lanjut ke mengatur uang ala perusahaan Jepang. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar dari siapapun untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita ya teman-teman.
Bunda itu pernah teringat kata guru Bun Ai, selalulah baca buku meskipun ya tentang menanam pisang atau misalnya menebang pohon yang mungkin sesuatu yang kamu anggap gak berguna atau gak bermanfaat, suatu saat itu pasti akan manfaat. Nah itu yang menjadi motivasi Bun Ai untuk selalu ngebaca apa aja yang bisa dibaca kecuali ini ingredient ya. Karena selain nggak paham bahasanya, Bunda juga nggak mudeng, sama ya, nggak paham sama nggak mudeng ya. Oke, jadi kita lanjut aja, ini atur uang metodenya 5R. Please banget fokus ke R yang Bun Ai bahas, jangan R manapun, apalagi yang KDRT dan sebagainya, no ya. Jadi di sini 5R-nya adalah yang pertama adalah ringkas. Ringkas tuh seiras atau sesimpel mungkin lah bahasanya ya. Di sini buat budgeting sesimpel mungkin untuk pemula, tapi catat baik-baik sedetail mungkin untuk pengeluarannya. Jadi maksudnya gimana Bun Ai? Kalau kamu nih ngerasa pemula, untuk budgeting please banget bikin sesimpel mungkin. Gak usah ada dana darurat juga, dana tak terduga juga, dana cadangan juga, gak usah. Contoh simpel untuk budgeting pemula itu ketika gajian bayarin seluruh kewajiban yang harus dibayarkan di bulan tersebut. Bisa SPP anak, tagihan wifi, cicilan ina dan itu, ada arisan, pokoknya bayarin dulu teman-teman. Dan sisanya itu kamu kelola untuk budget makan atau belanja bulanan kamu. Untuk stok barang boleh yang kamu bisa kontrol pemakaiannya bisa di stok, tapi yang enggak kamu bisa kontrol jangan. Contoh misalnya cemilan anak itu enggak perlu, tapi kalau kayak beras, terus misalnya terigu, itu kan kamu yang kontrol nih, itu bisa teman-teman. Nah balik lagi, jadi kalau pemula bikin budgetingnya itu seringkes mungkin, tapi kalau nyatet pengeluaran sedetail mungkin. Kenapa? Supaya kamu bisa mengetahui dengan baik nih lorong boros kamu. Sebagai contoh nih, misalnya hari ini jajan bakso, jajan cilok, jajan somai, beli sayur. Besoknya kamu jajan lagi, jajan pecel, beli sayuran. Nah nanti dalam 1 minggu kita harus mengevaluasi. Nanti kita bakalan bahas ya cara mengevaluasi paling efektif untuk budgeting. Siapa yang setuju nih? Kalau setuju boleh tulis di kolom komentar. Karena banyak banget kan yang bikin budgeting itu budgeting, actual, dan sisanya gitu ya. Nah sementara kita kan belum tahu nih cara mengevaluasi yang paling efektif tuh kayak gimana sih. Nanti kita bakalan bahas ya teman-teman. Nah kalau teman-teman biasanya bikin budgeting tuh ringkas atau detail. Nah bikin sinking fund biasanya berapa sih? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah kita lanjut yang kedua, yaitu adalah rapi. Nah ini berkaitan dengan barang atau produk yang sudah kita miliki atau sudah kita beli. Dimana di Jepang itu selalu menerapkan semua barang ada rumahnya, sehingga kita tuh kayak nggak cepat-cepat beli. Apalagi yang punya anak lebih dari 1 ya, 2, 3 udah sekolah semua. Kadang-kadang anak-anak tuh naruh nggak rapi, bikin kita dikit-dikit beli ya teman-teman. Simple aja kayak gunting kuku, terus cotton bud, terus staples. Itu kan hal-hal kecil yang kadang-kadang mau dibutuhinnya tuh cuma momen-momen tertentu. Tapi kalau kita naruhnya nggak rapi, mau nggak mau kita harus beli lagi. Jadi usahakan ngatur uang kamu, selain kamu bikin ringkes, kamu juga bikin rapih. Uangnya juga sama, bikin serapih mungkin. Kalau pengeluarannya recehan, jangan bikin budgeting secara 50 ribuan, 100 ribuan. Itu bakalan kayak diambil semuanya terus menguap sia-sia. Jadi saran dari Bun Ai, kalau emang budgetingnya sehari 20 ribu, usahain di dompet itu memang 20 ribuan teman-teman. Nah yang ketiga adalah resik. Resik nih kayak bersih ya teman-teman. Kenapa bersih ini bisa jadiin kita hemat? Karena kalau kita ngelihat produk kita bersih, kita tuh ada booster sendiri, sehingga kita kayak ngerasa nggak butuh produk lainnya. Sehingga kita ngerasa yang kita punya saat ini tuh udah indah banget, produknya layak, jadi kita kayak nggak pengen ngebeli sesuatu lagi. Nah ini jujur aja, Bun Ai kalau setiap bulan pas lagi momen datang bulan itu selalu ngebersihin rumah, ngecek lagi kira-kira barang mana nih yang udah nggak terpakai bisa disedekahkan, atau kira-kira barang mana
yang jarang tersentuh untuk dirapihin. Nah biasanya kalau udah rapi kayak gini booster banget deh, jadi kayak ngerasa nggak butuh beli barang-barang apapun lagi. Nah di mobil juga sama, bagi teman-teman yang punya anak banyak boleh nyiapin satu tas yang isinya tuh kebutuhan anak-anak, terus sepatunya anak-anak. Kalau bisa nih kita taruh, jadi pas mau pergi-pergi nggak ada lagi tuh drama ketinggalan, apalagi beli dadakan. Nah yang nomor 4 adalah dirawat, ini otomatis. Nah kalau di Jepang itu punya sesuatu tuh bener-bener dirawat banget teman-teman. Bahkan karyawannya aja itu nggak pernah dianggap sebuah beban, tapi sebuah aset. Makanya mereka tuh agak loyal ya sama karyawannya. Bukan agak sih, malah kayaknya loyal banget. Loyal sama royal tuh beda ya. Teman-teman tahu nggak bedanya loyal sama royal? Nah kalau tahu boleh ya tulis di kolom komentar. Jadi merawat barang tuh benar-benar penting supaya kita untuk pemakaiannya jangka waktunya jauh lebih lama. Misalnya dengan penggunaan yang kotor kita cuma bisa gunain setahun untuk handphone contoh, dengan penggunaan yang bersih, dengan diperhatikan baik-baik itu bisa gunain 2 tahun. Kan lumayan banget ya untuk menghemat budget. Dan terakhir di sini adalah rajin. Ini mah udah pasti ya, ingat loh. Mohon maaf nih ya, bahasanya guru Bun A itu dulu. Jangan takut temenan sama orang gak punya uang karena gak nular, tapi takut temenan sama orang males karena males itu biasanya nular. Makanya usahain kita punya circle itu yang rajin, produktif. Supaya apa? Supaya kita juga terdorong. Masa dia bisa, aku enggak sih? Masa dia aja mampu di tengah keterbatasan, masa aku rebahan aja? Nah itu tuh yang harus selalu kita perbaiki teman-teman. Jadi kita harus semangat untuk menerapkan impian dan kita harus semangat untuk rajin melakukan perbaikan. Jadi ayo semangat kita mengatur uang dengan metode 5R. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat yang boros dan mubazir lagi. Oke, jadi ini aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Semoga ada inspirasi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.